dia juga bukan berangkat dari orang yang secara finansial lebih, enggak, sama. Kita sama-sama dari bawah. Saya kalau bilang, aku lagi nggak punya apa, terus dia akhirnya berbagi dengan saya, kita akhirnya makannya nasi separoh, tempe satu, biar ngirit. Dan insya Allah, kalau sekarang orang tua saya masih hidup, mereka pasti senang sekali punya menantu Mas Ganjar. Bukan dari jabatannya ya, orang tua itu sangat nggak boleh ya, nggak boleh. Kita ketika melihat seseorang, ketika fall in atau ketika mau menjalani sesuatu yang serius tuh jangan pernah melibatkan materi seperti itu, tapi bagaimana karakter seseorang. Dari situ sih kelihatan kalau Mas Ganjar itu benar-benar support laki-laki yang berperspektif gender. Jadi ayo anak muda yang punya jiwa positif, penuhilah teknologi dan sosial media dengan kearifan. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini saya tidak di studio Cokro TV, tapi saya langsung ke rumah narasumber saya, yaitu Ibu Siti Atiko Supriyanti, ya Bu ya, atau Ning Atiko, karena beliau keturunan Kiai besar di Purbalingga. Jadi saya harus memanggil beliau Ning Atiko. Nah, ini di rumah Puri Gede. Iya. Terima kasih Bu, ya, udah sama-sama, Mbak, menerima rombongan kita nih dari Cokro TV. Bener-bener rombongan Bu, 3 mobil. Nah, Ibu Sri Atiko ini adalah pemirsa Cokro TV tentu saja sudah akrab ya, tahu gitu, istri dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan sudah resmi menjadi calon presiden. Dan ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Saya manggilnya Mbak, Ibu. Kayaknya Mbak aja ya, karena kayaknya saya seusia kayaknya sih. Lebih dekat ya rasanya kalau Mbak ya. Iya. Jadi kita pengen nih Mbak Atik ngobrol-ngobrol mungkin terkait kegiatan ya, aktivitas Mbak Atiko gitu. Karena kan selama ini kalau Mas Ganjar kan udah sering ya, banyak, terus ya memang inilah aktif gitu ya. Nah, Mbak Atik juga saya lihat sih aktif. Bahkan sekarang tuh senang deh banyak video-video ininya ya. Di IG saya aja sampai viral loh yang Mbak Atik tuh aduh cheerful banget gitu. Tapi memang kelihatannya sih memang seperti itu ya. Pemirsa Cokro TV juga banyak yang meminta Cokro TV khusus katanya wawancara dengan Mbak Atik untuk mengenal lebih jauh gitu. Nah, tapi sebelum saya korek-korek nih lebih lanjut tentang aktivitas, biografi mungkin sedikit, pengalaman dan lain-lain. Ini kan Mbak Atik sebentar lagi, ini istilahnya kalau mengutip lagunya Krisdayanti, menghitung hari. Menuju 5 September kan. Nah, pertanyaan saya pertama ini mungkin apa sih pengalaman Mbak Atik selama 2 periode ya mendampingi Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah ini, pengalaman termanis, pengalaman terasik, dan juga pengalaman terburuknya lah. Gitu. Mungkin bisa cerita dulu soal itu ya, dalam rangka menghitung hari itu. Silahkan. Makasih Mbak. 10 tahun tentu bukan waktu yang pendek ya Mbak ya. Jadi kalau masalah pengalaman manis itu banyak sekali. Banyak sekali yang susah sekali untuk saya lupakan. Makanya saya sangat mencintai masyarakat Jawa Tengah itu karena welcome-nya itu luar biasa. Karena kan terutama saya posisi sebagai jabatan fungsional kan Ketua Tim Penggerak PKK
yang mayoritas binaannya itu adalah di desa-desa, gitu ya. Kemudian ada Ketua Dekranasda juga yang bagaimana bisa mempromosikan, kemudian mensupport UMKM. Ya. Ketika ke daerah itu, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, itu tetap aktivitasnya luar biasa untuk kemasyarakatannya. Ya, mulai dari bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat terkait kesehatan, pola asuh anak, kemudian memanfaatkan pekarangan untuk bisa menjadi kedaulatan pangan minimal di lingkungan keluarga sendiri, dari sisi keterampilan. Jadi itu membuat saya, karena kita itu bisa belajar dari siapapun, ya. Membuat saya jadi belajar dengan mereka itu. Ibu-ibu yang sudah sepuh saja semangatnya seperti itu. Jadi saya merasa termotivasi sekali bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tenaga yang ada untuk diberikan kepada masyarakat agar bermanfaat. Gitu, Mbak. Itu tentu luar biasa sekali. Menurut saya itu pengalaman yang sangat indah ya. Belajar setiap hari dari siapapun dimanapun, karena setiap perjalanan itu pasti ada sesuatu yang saya sendiri bisa manfaatkan, ya manfaatnya, pelajaran. Misalnya ketika kita berkunjung ke Panti Jompo ya sama Mas Ganjar, rumah untuk usia lanjut itu, mereka energinya juga positif itu ya. Dengan di rumah itu mereka menganggap semuanya adalah saudara. Kemudian yang mengelola juga seperti itu, menganggap mereka adalah orang tua sendiri. Itu ya, kita setiap orang itu meskipun mungkin dari sisi kesehatan atau sudah ada yang Alzheimer itu, tetapi mereka sebetulnya tetap butuh didampingi, butuh teman, saudara, didengarkan, gitu ya. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa agar kita bisa juga berempati, memberikan kasih sayang bukan hanya dengan orang-orang dekat yang dalam tanda kutip adalah keluarga kita, tapi siapapun itu masyarakat. Pengalaman-pengalaman seperti itu, Mbak, ketika kita ke rumah rumah yatim piatu yang ada di Jawa Tengah ini, rumah yatim piatu dan mereka difabel. Jadi banyak yang orang tuanya mendapatkan amanah tapi merasa give up, diberikan ke rumah yatim piatu yang khusus untuk difabel. Saya tergerak sekali, luar biasa. Ini kesolehan sosialnya dari yang mengelola itu luar biasa menurut saya. Orang tuanya give up tapi mereka masih memberikan kasih sayang dan luar biasa sekali. Itulah sebetulnya di setiap individu itu pasti ada kelebihan yang luar biasa. Jadi ketika kita juga memberikan kasih sayang, itu insya Allah itu feedback ke masyarakat juga akan luar biasa sekali. Jadi itu momen-momen itu yang sangat berbekas ya, ketika akan meninggalkan Jawa Tengah ini. Salah satunya seperti itu kan banyak sekali. Jadi agak sulit kalau dirinci satu persatu dari setiap sisi itu ada momen-momen yang luar biasa. Tapi dari sisi kekeluargaan, gayengnya istilahnya. Masyarakat Jawa Tengah itu bisa diajak ngobrol ketika ada masalah, kita duduk bersama, ayo kita pecahkan bersama-sama. Insya Allah selama 10 tahun ini kan kondusif sekali ya. Nah, yang tadi dibilang oleh Mbak Atik bahwa Jawa Tengah ini kan kondusif sekali. Salah satunya juga kan karena mungkin juga dampak dari angka stunting. Ini mungkin agak-agak ini ya, tapi mungkin ini harus diomongin. Angka tadi, soalnya gini Mbak Atik, saya tadinya berencana mau ngobrol-ngobrolnya yang ringan-ringan aja. Tapi karena udah dimulai, saya mungkin harus mengingatkan bahwa angka stunting di Jawa Tengah kan juga sangat menurun ya. Alhamdulillah gitu. Terus juga terkait dengan itu juga angka kemiskinan juga gitu kan berhasil diturunkan dengan sangat drastis gitu kan. Nah, apakah keberhasilan yang diperlihatkan atau yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah ini juga karena faktor yang tadi disampaikan oleh Mbak Atik soal langsung menyapa ke masyarakat dan peran-peran Mbak Atik juga sebagai ketua tim penggerak PKK ya, karena itu kan juga langsung ke keluarga kan, ke ibu, ke anak, mendampingi seperti itu menurut Mbak Atik. Kalau menurut saya
karakter masyarakat Indonesia itu sebetulnya adalah gotong royong. Itu jadi nggak mungkin keberhasilan suatu program atau goals itu hanya ditentukan oleh 1-2 orang ya. Tetapi bagaimana bisa kita mengengage, bagaimana masyarakat itu bisa involve, kan Gayeng kan seperti itu, involve, berpartisipasi, ikut saling ini ya, saling berbagi, saling support itu Mbak. Jadi ketika dalam kaitan misalnya stunting nggak bisa satu orang itu bekerja sendiri. Tapi harus seluruh bersama-sama. elemen masyarakat itu semuanya bahu-membahu. Kemiskinan juga seperti itu. Kesolehan sosial itu sangat menentukan untuk keberhasilan dari program-program yang butuh keterlibatan masyarakat banyak. Seperti stunting, kita kalau untuk dulu kan angka kematian ibu melahirkan harapannya turun, terus ditekan luar biasa, alhamdulillah ya. Itu juga perlu kerjasama dari semua. Itu kita ada program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Jadi ada orang hamil, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Itu artinya apa? Jateng Gayeng itu kan slogannya Jawa Tengah ya, yang everybody involved, berpartisipasi. Nginceng itu melihat, ngeker ya, jadi mengamati, gitu ya? Memperhatikan, mengawasi. Wong Meteng itu orang hamil. Jadi orang hamil itu bukan hanya tanggung jawab dari si ibu, dari si suaminya atau keluarga, tapi seluruh masyarakat itu juga. Salah satunya misalnya ada yang sedang mengandung, itu ada namanya ambulan desa. Ambulan desa itu bukan setiap desa punya ambulan, tetapi masyarakat yang punya mobil didata. Terus apabila ada kondisi tertentu yang urgen, si ibu membutuhkan harus segera ke rumah sakit, itu yang sudah di list siap 24 jam untuk dilibatkan. Jadi ambulan itu bukan berarti desa punya ambulan. Desa punya ambulan atau kan ada di puskesmas gitu tapi ya, punya masyarakat. Punya masyarakat siap 24 siaga jam kalau gitu ya. Siaga kalau ada ibu yang membutuhkan, ibu mengandung yang membutuhkan penanganan khusus. Itu terus ada pendataan juga, misalnya yang ada risiko tinggi itu dikasih tempelan rumahnya atau dikasih gelang, sehingga seluruh masyarakat itu juga aware. Terus ada yang mengingatkan apakah sudah ke rumah sakit atau belum, udah diperiksakan ke posyandu atau belum. Nah, hal seperti ini juga diadopt terkait dengan penanganan stunting. Jadi stunting itu bukan hanya tanggung jawab si keluarga, karena yang paling menentukan kan 1000 hari kehidupan ya, mulai dari dikandungan. Jadi kan bisa langsung dilingkan dengan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu. Misalnya dari sebuah keluarga itu memang akses terhadap protein, akses terhadap kalori itu rendah, ya harus ada support dari lingkungan. Harapannya di sini ada semacam bapak asuh, orang tua asuh untuk keluarga kalau memang mereka aksesibilitasnya itu terhadap protein itu rendah, terhadap makanan yang bernutrisi itu kurang. Ya itu kita harus bergandengan tangan. Karena kan dalam setiap agama itu juga ada ya untuk berbagi. Misalnya kalau Muslim zakat, kalau yang Nasrani mungkin 1/10. Jadi harus seperti itu. Itu kan disalurkan ke situ bisa. Nggak berat kok. Misalnya satu hari bener. 1 butir atau kalau sudah anaknya sudah lahir itu juga dipantau apabila ada potensi resiko untuk terjadinya stunting itu misalnya kok berat badannya nggak naik-naik, itu kan salah satu indikator. Itu kalau misalnya memang keluarganya membutuhkan support, ya ada minimal 1 hari 1 butir telur. 1 butir telur. Itu. Jadi itu seperti sampai itu. detail begitu ya. Iya. Jadi itulah yang bisa memberikan efek luar biasa kalau memang seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan. Gotong royong. Gayeng itu. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya filosofi dari gayeng itu ya. Itu ya. Filosofinya itu. Semua bahagia, semua berpartisipasi, kita semua saudara. Iya. Karena ini kan keren banget ya. Memang kalau jadi program nasional memang keren banget memang. Ya provinsi itu kan rumah bersama ya. Masing-masing memang punya rumah di rumah masing-masing. Tapi sebagai rumah bersamanya ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Ini keren banget emang. Jadi memang wajar ya kalau ini kemudian dijadikan sebagai percontohan program yang mungkin dia bisa
bukan hanya untuk wilayah Jateng, karena kan memang di Indonesia untuk tingkat nasional angka stunting masih tinggi kan ya. Ya, tapi sudah ada perbaikan Sudah ada juga perbaikan sih. ya. Memang kita agak PR-nya kemarin setelah pandemi. Setelah pandemi memang dulu Jawa Tengah sudah 12%. Setahun setelah pandemi ada kenaikan sedikit meskipun masih sesuai target itu. Jadi kita harus benar-benar kerja keras lagi agar nanti bisa tambah turun. Ini kan 2024 harapannya bisa 14%. Kalau bisa kita di bawahnya itu. Itu harapannya. Harapannya malah nanti next tahun keberapa bisa zero lah ya. Zero. Iya, karena terkait untuk SDM kan. Iya, terkait untuk masa depan Indonesia kan, karena kan nanti yang menggerakkan, yang akan menjalani, menjadi pemimpin itu ya anak-anak yang sekarang tumbuh dan berkembang kan ya. Nah, Mbak Atik, ini mungkin ke pengen cerita-cerita nih, cerita-cerita masa lalu nih. Ya, sambil tak seruput ya, Mbak? Iya dong, harus nih sambil seruput kopinya supaya enggak adem ya. Jadi kalau di beberapa wawancara saya perhatikan juga kan Mbak Atik sempat cerita tentang masa remaja lah, sebelum masuk kuliah gitu. Itu kan sempat katanya mengalami yang namanya down gitu kan, terkait misalnya meninggalnya ibu dan bapak ya, Allah yarham. Dan waktu itu kalau istilah sekarang tuh kan mental health. Ini sekarang lagi ini kan. Saya sebenarnya pengen tahu bagaimana nih dalam posisi seperti itu kemudian Mbak Atik tuh bisa kemudian bangkit kembali. Karena itu kan sulit ya pasti ya, sulit karena sekali. Ini orang yang sangat semua jadi gandulan dan yang benar-benar kita ya nggak pernah kepikiran ya, karena semuanya kayak ibu itu meninggal ketika tidur. Itu yang paling membuat kita shock itu ketika ibu meninggal. Jadi nggak ada pemberitahuan sama sekali, nggak sakit. Lagi gitu tidur posisi. Jadi biasanya itu ibu kalau setiap jam 3 itu kan juga sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu ketika jam 4 kok belum bangun-bangun. Jadi dibangunin, kok sudah kaku itu. Jadi itu yang bikin kaget sama orang. Kalau bapak memang sebelumnya sakit dulu. Jadi kalau sakit kan 50-50 ya. Alhamdulillah kalau sembuh. Kalau tidak ya kita sudah siap. Ikhlaskan ikhlaskan. Dan memang the power of emak-emak itu di situ. Kita mungkin ya itu kan saya pas kuliah baru masuk. Jadi selama ini kan dari mulai lahir sampai SMA selalu ada ibu. Ada ibu. The powernya itu memang dari sisi finansial itu supportingnya luar biasa. Malah mungkin, tapi ibu nggak pernah bilang, nggak pernah mengatakan yang mungkin 80% dari finansial keluarga itu ibu yang berperan. Tetap kita merasa itu semua bapak itu ya. Jadi agar dari sisi prioritas tetap. Kemudian dari sisi bagaimana menyiapkan sesuatu, bagaimana, karena seorang ibu itu kan tulus banget ya. Apapun yang dilakukan itu kayaknya 90% itu untuk orang lain, itu yang untuk diri sendiri cuma 10%. Jadi memang luar biasa. Tetapi mungkin kalau saya selalu percaya dengan kekuatan doa. Selalu percaya, mungkin dari pengalaman-pengalaman itu saya merasa kita dikuatkan itu salah satunya pasti doa dari orang tua. Ketika mereka mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang tabah, yang selamat dan sebagainya itu, Mbak. Kemudian support dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman itu luar biasa sekali. Mungkin kalau saya ditinggal sendiri ya, dalam artian kan banyak katanya ketika kita di bawah itu banyak yang menjauh. Kalau saya kebalikan loh. Ketika saya di bawah malah semua itu ingin merangkul. Saya bisa ngapain untuk membantu dalam arti nggak ngomong langsung, tapi saya tahu body language mereka itu seperti itu. Jadi ketika saya membutuhkan, mereka malah ayo, apa yang kamu butuhkan dari aku gitu. Jadi itu yang menguatkan, Mbak. Kalau kita sendiri nggak mungkin kita kuat. Jadi makanya
Eh, Setiap orang pasti butuh tempat bersandar ya. Jadi ketika itulah ujian atau misalnya kualitas dari pertemanan, persaudaraan itu ketika kita di titik nadir. Saya sudah merasakan itu. Nah, jadi misalnya orang-orang yang dulu begitu baik ke saya nggak akan saya lupakan. Walaupun sekarang mungkin dari jarak ya sudah masing-masing sudah berkeluarga, masing-masing sibuk sendiri, tapi selalu terpatri di hati. Tidak terlupakan Tak karena terlupakan. Istilahnya dia baik ke kita itu ya tanpa Posisi kita, tanpa pamrih kan istilahnya, karena posisi kita lagi di bawah ya. Ada sahabat saya pas kuliah itu sahabat yang benar-benar ya sampai sudah di titik saya udah nggak ada malu gitu kalau misalnya saya sudah nggak punya uang, saya ke kos-kosan dia. Kos-kosan dia, anu dong, aku ditraktir makan siang. Kirimanku belum nyampe gitu. Jadi dulu tuh jadi mau nangis. Kalau kita ada istilahnya karena anak kos itu stereo ya. Stereo itu segas paro tempe loro. Lauknya. Jadi dia juga bukan berangkat dari orang yang secara finansial lebih, enggak, sama. Kita sama-sama dari bawah. Saya kalau bilang, aku lagi nggak punya apa. Terus dia akhirnya berbagi dengan saya, kita akhirnya makannya nasi separoh, tempe satu, biar ngirit gitu. Ya, sudah sampai seperti itu. Ya itulah keikhlasannya, pertemanan yang luar biasa kalau menurut saya seperti itu ya. Sampai tahap yang itu Mbak. Terus kalau teman-teman SMA, SMP itu kadang kalau mereka ada yang ulang tahun atau baru dapat kiriman itu saya diajak makan. Karena mereka tahu saya butuh perbaikan gizi. Itu saya udah nggak malu. Mereka tahu sekali karena mereka juga biasa ke rumah. Hubungan dengan orang tua saya itu luar biasa. Bapak saya itu padahal kan dari ulama ya, maksudnya dari sisi agama itu, tapi sangat enak diajak ngobrol, yang mereka tidak dapatkan di rumah. Kadang ngobrol dengan bapak saya itu lebih keluar, lebih ceria. Kayak Mas Ganjar tipikalnya seperti itu, guyon. Jadi mereka merasa kehilangan juga gitu. Bahkan ada yang dititipin sama orang tuanya itu kalau Mbak Atik butuh apa gitu. Jadi ya, tapi tidak langsung. Tidak terlihat secara langsung, biar saya juga dignity saya tetap ada gitu loh. Terjaga gitu ya. Terjaga. Jadi dengan bahasa-bahasa, dengan hal-hal yang ini ya, nggak terlalu yang implisit lah. Misalnya itu, kalau dapat kiriman, saya diajak makan. Kalau mereka nonton, saya juga diajak. Ikutan, gitu ya. Kasihan butuh healing. Kalau sekarang kan healing. Butuh piknik gitu. Maaf ya. Jadi nggak apa-apa. Saya kalau nangis nanti nggak bisa di stop. Harus stop. Ya artinya tadi kita mendengar bahwa salah satu cara untuk kita keluar dari situasi yang sangat sulit itu adalah support system yang kuat ya. Teman, keluarga, siapapun gitu. Itu kita bisa. Yang tadi juga jangan lupa soal doa juga kan. Doa penting sekali. Doa juga. Jadi itu yang membuat kemudian bisa bangkit dan sangat kuat ya dengan kepribadian kita gitu ya. Ada tempat kita untuk gandeng tangan, tempat kita untuk yang nggak ada basa-basi lah, sih dia udah tahu gitu, dan kita nggak malu. Kan tidak semua orang yang kita juga milih-milih ya, kayak curhat atau kita mau mengeluh itu pasti kita lihat body language-nya dong. Kalau yang benar-benar teman sejati pasti dia bukan malah mencari kelemahan kita, tapi bagaimana kita bisa saling menguatkan. Nah ini penting banget ya. Ini buat anak-anak muda nih yang sekarang katanya selalu bilang mental health. Kita dapat nih ininya dari Ibu Atiko nih ya. Jadi harus support sistemnya itu harus kuat. Jadi jangan merasa sendiri ya. Intinya jangan merasa sendiri ya. Pasti di sekitar kita itu selalu ada orang yang orang ikhlas. Meskipun istilahnya tidak ngomong ya. Tapi kelihatan dari gesture, body language-nya. Ini penting banget kita dapatkan nih pelajarannya dari Mbak Atik. Nah, di saat kondisi seperti itu, apakah ketika itu
Mas Ganjar udah masuk Belum. ke dalam kehidupan? Belum. Ya? Belum. Jadi saya ketemu Mas Ganjar itu ketika KKN ya. Jadi ibu saya kan meninggal tahun 90. Kita KKN 93. Bapak saya meninggal 91. Jadi ibu 90, 54 hari kemudian kakak saya yang sulung. Oh, itu 1 tahun berturut-turut iya. ya? Jadi 1 tahun 3 orang. Ya. Sebenarnya yang pertama Mbah Hisam itu yang ketika SMA. Jadi itu seperti cobaan yang luar biasa ya. Jadi ketika ibu saya dikubur itu masih pada yang tabah, sabar gitu ya. Terus kemudian kakak tabah, sabar. Ketika bapak meninggal udah nggak ada yang berani nasihati. Kurang tabah apa lagi gitu kan? Kurang sabar apa lagi? Jadi kadang kita ketika ngobrol dengan saudara-saudara, ini ya kita itu dulu bisa ya gitu. Setelah melewati gitu istilahnya ya. Kita itu kok nggak mencari pelarian yang negatif-negatif atau apapun gitu. Kok iya ya bisa ya gitu. Kadang kita mes sendiri dengan kondisi seperti itu yang luar biasa. Ya tapi ya insya Allah itu dengan. Tapi kan akhirnya kalau melihat ke belakang gitu itu banyak sekali kemudian hikmah yang membuat inilah yang membuat kita itu menjadi kuat. Apa artinya selalu dilihatnya ini dalam meninggikan derajat kita bersama seperti betul. itu ya. Iya. Karena kan Tuhan itu nggak akan ngasih kita cobaan yang di luar kemampuan. Itu pasti ya. Jadi kayak kita mau di sekolah aja ya, ketika ujiannya sulit itu karena kita mau naik tingkat yang lebih bagus gitu, nilainya mau lebih bagus. Jadi di kampung sendiri ya sering dijadikan patokan itu loh, dulu ketika kita masih muda ya, itu ditinggal orang tua tapi sekolahnya tetap rukun itu. Yang paling penting kan kalau di keluarga itu kita tetap rukun gitu ya. Jadi Mbak Atik ini berapa keluarga? Tadi kan yang sulung meninggal. Seharusnya 5 karena yang sulung meninggal masih ada 4 jadi 4 gitu ya. Nah, Mbak Atik kan berasal dari keluarga besar yang tadi saya bilang kiai besar di Purbalingga ya, sangat berpengaruh lah. Terus kemudian ketemu dengan Mas Ganjar yang bukan berasal dari keluarga kiai. Karena dalam tradisi saya nih Mbak Atik, saya kan juga dari Banten nih, keluarga kiai juga. Nah maksudnya biasanya tuh kan tradisinya itu keluarga kiai itu dinikahkan dengan juga keluarga kiai, jadi supaya nyambung terus katanya kan, gitu. Betul. Itu saya lihat tuh polanya di mana-mana tuh seperti itu. Nah, kenapa apakah ketika misalnya Mas Ganjar masuk ke dalam kehidupan Mbak Atik, itu langsung diterima atau kemudian ada penolakan dulu kan? Oh ini bukan dari anak kiai nih misalnya. Jadi kan orang tua meninggal tahun 90 ya. Iya. Ketika SMA itu memang sebetulnya sudah mulai dijodoh-jodohkan. Bukan dijodohkan tapi semacam kayak itu punya anak, itu anaknya ini gitu. Cuma bapak saya kebetulan tuh demokratis sekali, jadi pasti dibicarakan dengan anaknya dulu. Terus saya bilang, mau SMA ngapain? Mau sekolah dulu, mau sekolah dulu. Dalam konteks itu memang bapak bukan mau menjodohkan ya, dan nggak nikah saat itu juga karena mereka juga kepingin anaknya itu pendidikannya tinggi, tapi minimal untuk pandangan. Kakak saya juga seperti itu ada anaknya temen gitu, anak teman ini gitu. Terus ketika kuliah kan mereka sudah meninggal ya. Nah, ketika saya ketemu Mas Ganjar, terus kita udah mulai serius, saya kenalkan ke kakak gitu, kenalkan ke kakak. Kalau mereka sih cenderung merasa yakin ya, mempercayai pilihan kita, karena yang paling paham dengan diri kita itu kan kita sendiri, yang menjalani. Mereka mungkin memberi masukan. Ayo coba dilihat dari sisi ibadahnya gimana. Keluarganya juga bagus dari sisi ibadahnya dan sebagainya, seperti itu. Dan insya Allah kalau sekarang orang tua saya masih hidup,
mereka pasti senang sekali punya menantu Mas Ganjar. Hmm. Karena mereka bukan dari jabatannya ya. Orang tua itu sangat Kepribadiannya. nggak boleh. Kita ketika melihat seseorang, ketika fall in atau ketika mau menjalani sesuatu yang serius tuh jangan pernah melibatkan materi seperti itu. Tapi bagaimana karakter seseorang. Karena cara Mas Ganjar memperlakukan saya, pasti orang tua akan sangat bahagia melihatnya. Karena saya selama nikah, alam juga sampai sebesar ini belum pernah kita dimarahi. Kita diskusi iya, berargumentasi iya, Berdebat iya. berdebat iya, tapi namanya membentak apalagi sampai main kasar itu nggak pernah. Kata-kata kasar keluar itu nggak pernah. Orang tua kan pasti yang Senang. diinginkan adalah anaknya bahagia, seperti itu. Dan kalau karakter Mas Ganjar itu sama dengan bapak saya, mungkin itu ya anak perempuan mungkin Iya, kan agak cintanya berkiblat itu kan ke ayah ya, cinta Iya. pertamanya gitu kan Iya, istilahnya. saya bayangin kadang loh, saya tuh kadang bayangin pasti asik banget Mas Ganjar kalau ngobrol sama bapak, pasti nyambungnya luar biasa. Dan Bapak memang itu enak sayangnya nggak sempat ketemu ya. Iya, belum pernah ketemu sama sekali karena Mas Ganjar ketemu saya kan saya posisinya sudah yatim piatu itu. Jadi itu Mbak, kalaupun mereka masih hidup insya Allah, walaupun bukan berasal dari keluarga pesantren, itu mereka tetap akan support luar biasa. Tapi jangan-jangan memang istilahnya Mas Ganjar itu dikirimkan Allah untuk menggantikan posisi ayah itu jangan. Jadi maksudnya doa Iya. hati gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu. Kadang punya Misteri pandangan ya. seperti itu enggak? Ketika misalnya sudah menjalani gitu kan kehilangan ayah tapi Ada ternyata sosok pengganti. iya gitu. Kadang berpikir begitu enggak Mbak? Ya, Dengan melihat ya, itu, karakter yang tadi dibilang karakter mungkin Mas ya, Ganjar ini kok rezeki sama dari Allah ya, gitu. rezeki dari yang maha kuasa untuk saya gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar bisa menjadi tempat bersandar lah. Mm-mm. Mm-mm. Karena kan kalau saya sebetulnya cenderungnya kan agak manja, Mm-mm. kemudian agak Kelihatan sih childish. agak manjanya ya. Agak Kalau childish. ngelihat di ini Jadi Mas Ganjar lebih dewasa dari umurnya. Padahal kita kan terpautnya cuma 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau orang melihat pasti kalau dari sisi kemajurannya bedanya bisa 5 lebih atau malah 10 tahun gitu. Di keluarga juga ketika pertama Mas Ganjar ketika ngelamar saya itu kakak bilang, tapi adikku itu jadi yang dikasih tauin ke Mas Ganjar yang Jelek-jeleknya dulu, Jelek-jeleknya. iya. adikku tuh manja. Dia itu bla 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 bla. Apa kamu mau? Gitu. Jadi dikasih tahu yang semuanya yang jelek-jeleknya. Gitu. Maksudnya iya saya udah mantep gitu. Mantep banget, keren Kalau banget ya. Kalau sisi positif pasti orang mau menerima. Iya, Tapi negatifnya apa mau? Itu padahal kan ini package ya. Satu kesatuan. Biar bahwa ketika menikah itu tidak hanya sisi positifnya yang diterima. Gitu. Harus satu paket Satu dengan paket. yang jeleknya juga ya. Jangan pengen yang bagus-bagusnya doang. Nah itu prosesnya berapa lama? Proses Hubungan kemudian batik sama Mas Pacaran Ganjar sampai itu iya mantep gitu. saya ketemu 93, kita nikah 99. Tapi lebih banyak LDR sih memang. Nah ini LDR nih. Zaman dulu. Tadi mental health kita udah dapet nih ininya. Sekarang LDR, hubungan yang jarak jauh Jarak kan. jauh. Itu gimana sih supaya tetap terjaga gitu, supaya nggak berantem, supaya nggak ada saling curiga gitu kan. Biasanya LDR itu kan kayak gitu-gitu kan, curiga. Ya, memang dulu itu masih jarang yang punya handphone ya. Zaman saya malah saya tuh tahun 9 berapa ya? 98 baru punya pager ya. Ya itu pager. Kalau Terus kita sebelumnya nelpon ke pihak lain lewat orang lain. kalau sebelumnya pakai ini kan, pakai telepon koin atau Iya. pakai ke warnet. Ke warnet itu juga kita Ngantri gitu ya ngantri kadang-kadang. dan di atas jam 9. Kalau- Supaya murah. Wah, itu romantika luar biasa. Pokoknya kalau yang Ini anak muda kayak Yosi nggak ngalamin ini. nggak tahu. Ngantri di atas jam 9 agar bisa telepon interlokal dan itu bayarnya cuma 50% gitu. Interlokal Kalau pagi- karena waktu itu Mbak Atik di Solo dan Mas Ganjar di Jakarta. Saya di Jogja dulu. Oh, di saya kan Jogja belum dulu. selesai, Mas Oh. Ganjar sudah di Jakarta. Udah di Jakarta itu. ya. Ya gitu. Jadi mainnya seperti itu. Dan di kos-kosan saya nggak ada
telepon. Jadi kalau mau telepon nitip ke tetangga. Ada yang kayak menyediakan jasa menerima telepon, tapi kita nanti bayar gitu. Jadi janjian dulu gitu ya. Janjian besok misalnya teleponnya udah kemarin seminggu yang lalu. Minggu depan aku telepon jam sekian. Oke. Jadi jam sekian sudah menunggu gitu. Itu seru juga. Itu romantika. Menurut saya itu romantis romantika. banget Iya. gitu ya. Jadi masih ada bahasa suratan juga ada. Jadi udah nggak update lagi ya. Soalnya persoalannya sudah berubah. Tetapi bener banget yang lagunya Vina ya. Vina Itu yang nunggu-nunggu Pak Pos itu kalau dulu memang kayak seperti itu. Jadi kalau ada Pak Pos lewat, wah buat siapa? Gitu. Heboh gitu langsung. Ini surat buat siapa gitu. Itu romantikanya di situ sih menurut saya. Jadi mungkin LDR zaman dulu beda zaman sekarang. Dulu lebih kayaknya kok nggak ada kepikiran gitu ya. Kalau zaman sekarang LDR zaman dulu tuh kayaknya rindunya itu sangat terasa. Kalau sekarang rindunya nggak terasa karena tiap hari ketemu kan lihat video call. Ya itu. Jadi seru banget ya. Jadi kondisi atau posisi LDR itu berapa lama Mbak Ati sama Mas Ganjar itu? Berapa lama ya? Sekitar 3 tahun mungkin ya. Lumayan. Jadi ya. kan Mas Ganjar sempat setelah lulus ngurus kakaknya dulu ya. Kakaknya kan di rumah sakit cancer. Jadi full Mas Ganjar itu ngurus di sana, nungguin. Saya kadang juga ikut membantu, kadang baju-baju yang di rumah sakit saya yang nyuci di kos-kosan seperti itu. Kemudian setelah kakak itu meninggal ya dipanggil yang kuasa, Mas Ganjar kerja di Jakarta. Jadi seperti itu. Itu mulai kita LDR. Dan terus kemudian saya memutuskan di Solo. Kemudian ketika saya keterima di ASN, langsung membahas kapan nikah. Karena jam kerjanya sudah normal. Jadi Jadi Mbak Atik sempat menjadi wartawan di Solo Post selama 3 tahun ya? 3 tahunan ya. 3 tahun. Berarti udah jadi reporter dan lain-lain di lapangan Saya reporter, ya belum sempat yang lain-lain di lapangan. Tapi itu juga lucu karena saya kan dari teknologi pertanian. Tapi ya itulah support system itu penting banget. Saya kan bukan dari jurnalis, cuma Bapak dulu pernah jadi wartawan ketika kuliah, kayaknya kok kerjaannya asik banget, itu banyak pengalaman selalu. Bapak saya kan politisi, kalau lagi ngobrol-ngobrol pasti dunia kewartawanannya itu pasti diceritakan, jadi saya penasaran. Kebetulan kan saya ketika mau lulus itu sudah ngelamar banyak ya, pokoknya saya pinginnya sebelum lulus saya sudah kerja, karena tidak mau terlalu lama membebani keluarga itu. Jadi begitu saya sudah dinyatakan apa sih secara teori sudah selesai, saya minta keterangan lulus. Ya, keterangan bahwa saya sudah selesai secara teori, sudah bisa bekerja, tapi belum lulus karena masih skripsinya belum wisuda gitu ya. Belum wisuda sama skripsinya masih dijalankan. Jadi saya udah mulai, termasuk juga ngelamar di ini saya kan nggak boleh menyebut merek ya. Perusahaan franchise itu makanan cepat saji itu. Saya ngelamar di situ gitu. Ya, alhamdulillah dipanggil sama Solo Post. Ada beberapa juga bank juga ada yang manggil gitu. Alhamdulillah diterima di Solo Post. Kemudian ketika bekerja baru saya wisuda. Jadi setengah tahun ya bekerja, saya akhirnya wisuda. Masih bolak-balik juga ke Jogja. Jadi Solo, Jogja gitu Solo, Jogja, ya untuk di Jogja nyelesain kuliah ya. Dan kemudian setelah 3 tahun menjadi wartawan, Mbak Atik mendaftar sebagai ASN itu sebagai apa itu? ASN-nya itu? ASN kan staff ya, staff awalnya ya CPNS di Purbalingga karena di kampung saya. Di sana awal saya di staf perekonomian, jadi ya 2 dunia yang berbeda, tapi masing-masing memberikan pengalaman yang luar biasa. Iya, sangat berbeda itu. Yang satu sangat mobile, yang satu di belakang meja gitu kan. Tapi kalau di perekonomian enggak sih, mobile juga, karena kita juga banyak ke lapangan. Cuma yang satu kan
bagaimana kita bisa menggali informasi sampai ke dalam. Kalau yang satu lebih banyak aturan, ada yang membatasi kita. Itu kita harus berkinerja baik tapi tetap ada batasan gitu ya. Kemudian dari sisi ya namanya birokrasi ya. Birokrasi Ya. betul. Kalau pas di Solo Pos itu pengalaman yang luar biasa adalah karena kan fresh graduate. Tapi kita harus bisa langsung bisa adjust ketika ketemu dengan orang yang di atas. Mungkin sebagai narasumber ya. Iya, misalnya kayak menteri dulu kan masih gitu ya. Iya. Anak masih kecil gitu. Kemudian ketemu dengan orang-orang yang di pasar, itu kita juga harus bisa membaur lah. Itu adaptasi kita itu, saya kan introvert. Saya introvert setelah orang tua meninggal itu memang introvert. Dengan seperti itu bagian dari ini pengalaman juga hidup, ya. pengalaman hidup yang luar biasa. Artinya itu akhirnya bisa mengubah Iya. kepribadian yang Iya. tadinya introvert kemudian menjadi terbuka gitu ya. Mungkin introvertnya masih, tapi tetap harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Asik juga ya ininya apa namanya dinamika hidup Mbak Atik ini. Nah terus kemudian ketika menikah dengan Mas Ganjar itu kan posisinya kantoran lah ya gitu ya, ngantor kan. Dan itu masing-masing posisinya itu dipertahankan atau kemudian Mbak Atik ikut dengan Mas Ganjar? Ya, awal saya di Purbalingga. Mas Ganjar tetap di Jakarta. Jadi dia itu anggota PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Itu sampai banyak, karena banyak yang orang Jakarta yang istrinya di Purwokerto, di Jogja, teman saya juga banyak seperti itu. Sampai sekarang begitu. Ketemu lagi. Jadi itu sampai Alam usia berapa? 4 tahun ya, 3 tahun. Tahun 2005 saya pindah ke Jakarta karena harus berproses kan. Pindahnya itu harus sesuai prosedur. Waktu itu Mas Ganjar sudah di DPR. Jadi awal kan Mas Ganjar di konsultan masih bisa PJKA. Begitu jadi anggota DPR udah full ya. Iya, full. Terutama kalau hari weekend biasanya kan acara kepartean atau acara-acara yang lain. Jadi saya berpikir juga kasihan anak juga gitu. Kalau misalnya takutnya kehilangan sosok bapaknya gitu ya. Akhirnya saya ngalah dalam tanda kutip. Saya mengajukan untuk pindah ke Jakarta. Prosesnya cukup lama, setahun lebih. Akhirnya tahun 2005 saya pindah. Tapi 2006 saya kan kebetulan juga ketika proses pindah itu saya juga apply untuk beasiswa. Yang ke Tokyo itu ya? Iya, jadi apply beasiswa. Ternyata waktunya hampir bersamaan. Waktunya hampir bersamaan. Saya dulu sebetulnya daftarnya UI ya. Tapi karena scholarship ada tanda tangan, saya bersedia ditempatkan dimanapun. Saya dapat yang sandwich ITB sama yang di Tokyo itu. Itu ya dari situ sih kelihatan kalau Mas Ganjar itu benar-benar support laki-laki yang berperspektif gender. Sebetulnya kalau dari sisi yang kecil, misalnya dari ketika Alam lahir itu, kalau bedong itu lebih rapih dia. Alam lahir langsung berani memandikan, saya enggak. Saya memang baby blues ya, mungkin karena saya hamil agak sulit. Jadi ketika Alam masih umur 40 hari sampai ke sana itu saya nggak berani langsung bopong, itu takut menyakiti, takut nggak nyaman. Jadi ketika menyusui saya harus duduk, nanti langsung diginiin. Mandiin saya nggak berani, takut nanti tulangnya kan masih kecil, takut ini. Lalu Mas Ganjar langsung berani. Jadi saya kalau memandikan itu harus ada orang lain yang juga jagain. Itu ya. Baby blues itu juga terkait dengan sebetulnya kondisi psikologis ya, itu ya. Kondisi psikologis, tapi ketika saya ngobrol-ngobrol, ketika sering ketemu dengan ahli-ahli, saya juga ngobrol. Oh berarti saya dulu itu sebenarnya jadi baby blues ya. Taunya belakangan ya. Lah ini lagi terjawab. Ya itu baby blues yang tahap rendah. Kalau yang lain terlalu protektif, malah anaknya dimasukkan ke lemari dan sebagainya. Pas saya itu bangun tiba-tiba malam, langsung tak pegangin dadanya. Bernafas nggak? Kalau anak kecil kan tidur kadang terlalu pules, sampai nggak ketahuan ini bernafas apa nggak, jadi dadanya tak gini. Sampai bude saya itu bilang,
Atik, pasrahkan semuanya kepada yang di atas. Jangan terlalu terbebani dengan hal seperti itu. Nanti takutnya kalau ada apa-apa dengan anakku, nanti saya malah jadi depresi gitu ya. Itulah support system lagi. Jadi saya tidak sampai tahap depresi, tidak sampai tahap baby blues yang parah. Itu karena semua itu support, termasuk tetangga loh. Jadi misalnya karena Mas Ganjar di Jakarta, saya kan ada kakak. Ketika kakak nggak ada, itu tetangga datang. Gimana? Alam sudah mandi, Alam sudah ini. Karena di budaya kami itu, ketika punya anak kecil, punya anak balita, terutama yang di bawah 2 tahun, itu jangan sendiri. Iya, dan jadi milik bersama, jadinya diasuh bersama seperti ini. Iya, jangan sendiri. Karena kalau sendiri, itu yang kadang bisa membuat si ibu itu merasa nggak ada yang support. Iya, lonely gitu kan, kesepian. Iya. Jadi kalau ternyata luar biasa efeknya. Mungkin kan ada ya yang ibu-ibu yang baby blues, itu bisa berlanjut, itu memang karena mungkin kurang support system. Jadi kurang, itu sampai tetangga loh. Oh ya, kita merasa sebagai seorang ibu baru itu merasa sangat didukung. Kemudian tidak ada judgement. Misalnya, belum siap jadi ibu, masa bopong bayi aja takut, nggak bisa mandiin gitu. bayi kok nggak bisa. Padahal bukan faktor dari nggak bisanya, takut menyakiti. Kalau orang yang nggak paham pasti, aduh itu nggak siap tuh jadi ibu. Itu kalau yang nggak paham. Padahal bukan itu. Dan di masyarakat masih banyak seperti itu kan. Padahal harus digali kenapa dia seperti itu. Karena takut menyakiti anaknya gitu. Jadi alhamdulillah di lingkungan saya tidak ada yang judge. Termasuk ibu mertua itu enggak. Karena tahu riwayatnya ya. Saya hamil sulit, hamilnya juga bermasalah, sampai sama dokter itu dikasih tahu kecepatan mobil itu tidak boleh lebih dari 40. Kemudian nggak boleh ada jegluk gitu. Karena memang rapuh, terus naik turun tangga sehari hanya boleh sekali, seperti itu. Dari kondisi-kondisi seperti itu sampai dokter itu bilang, kalau misalnya 4 bulan, saya ada kista, kistanya itu belum bisa dipastikan apakah bisa membesar atau tidak. Kan kita tanya, terus efek negatifnya gimana kalau misalnya kistanya membesar? Ya berarti aborsi. Nanti bayinya yang kalah istilahnya. Bayinya yang kalah. Itu kan jadi kecemasan, hamil dalam kecemasan gitu. Jadi ternyata itu pengaruh kepada psikologis ketika melahirkan. Takut anakku nggak apa-apa kan, anakku nggak apa-apa gitu. Tapi dengan pendampingan yang luar biasa dari lingkungan, meskipun sebetulnya lingkungan itu tidak paham teori-teori psikologis, tapi ternyata dengan kearifan lokal lokal ya, betul itu. Kearifan lokal ternyata bisa menjadi kita support healing, system yang luar biasa ya. Kita menjadi merasa terbantu sekali, benar-benar kita merasa tidak sendiri. Luar biasa. Saya belum menemukan cerita yang soal ini nih. Kalau ternyata Mbak Atik tuh sulit ya untuk hamil itu ya. Makanya kan dan ketika hamil juga bermasalah begitu ya. Jadi anak satu ya alhamdulillah lah. Itu rezeki yang luar biasa, betul ya. Sampai sekarang nggak KB. Ya, karena memang ya dikasih rezekinya. Alhamdulillah itu udah alhamdulillah. Iya luar biasa banget. Nah, berarti kan sebenarnya ya hubungan LDR itu sampai menikah ya, PJKA tadi itu ya. Dan ada pengorbanan dari Mbak Atik yang tadi disampaikan di tahun 2005 ya, ketika memutuskan untuk kemudian support pindah ke Jakarta. Padahal kan sebenarnya ada kesempatan Mbak Atik untuk katakanlah mungkin bisa dibilang kalau misalnya mau egois nih ya bisalah gitu loh untuk meningkatkan karir ke depannya, kan ada pendidikan juga dapat kesempatan kayak gitu-gitu. Nah, ketika memutuskan untuk seperti itu apa alasan yang paling utama? Karena pasti mengalami ini juga kan, gejolak ya gitu. Jadi kalau memang kita mau hidup nyaman ya di kampung. Di Purbalingga tuh hidupnya nyaman. Makanya
Jawa Tengah mungkin dari sisi pendapatan berbeda dengan kota lain ya, dengan provinsi lain. Tapi dari sisi kebahagiaannya tinggi. Indeks kebahagiaannya tuh tinggi, nyaman. Ya. 3.000 itu sudah dapat nasi rames yang enak gitu ya. Terus tapi kan di sini ada anak. Jadi saya makanya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, tapi saya tetap jadi ASN. Cuma pindah provinsi di DKI itu ya karena agar anak itu mendapatkan figur yang lengkap dari keluarga. Walaupun tetap komunikasi Mas Ganjar di Jakarta ke Purbalingga, kemudian tapi kan karena ritme pekerjaan semakin tinggi, nggak setiap minggu bisa pulang. Gitu. Jadi makanya saya akhirnya pindah, tapi untuk beasiswa tetap boleh, tetap bisa karena masih sama-sama ASN, masih bisa saya teruskan prosesnya. Cuma pindah tempat aja ya? Iya, terus ketika pindah ke Jakarta juga saya izin karena mungkin saya cuma awalnya cuma sebentar, tapi nanti mau sekolah dan alhamdulillah juga support karena kalau untuk peningkatan SDM pasti kantor pasti support lah ya. Iya. Nah ini ada cerita juga yang saya dapatkan misalnya dari Mas Ganjar itu terkait waktu LDR di Jepang, karena kan kalau waktu pacaran kan sendiri-sendiri tuh, tapi kalau pas Mbak Atik studi di Jepang kan alam di sini kan, maksudnya ikut sama ayahnya gitu, dan kemudian ayahnya itu mendidik sendiri gitu istilahnya gitu. Single parent gitu ya, yang biasanya itu kan ibu yang melakukan itu, biasanya bapaknya yang studi, ibunya yang menjadi single mother itu. Nah, ada perasaan misalnya bersalah atau enggak ninggalin gitu. Oh pasti seorang ibu kalau pergi dalam jangka waktu lama, nggak usah lah 1 tahun ya, 1 tahun untuk studi atau 2 tahun itu orang pergi sehari aja ada perasaan bersalah kok. Ya, ada yang dari sisi lain, iya aku melakukan seperti ini, tapi ada yang dikorbankan waktuku bersamaan dengan anak itu. Cuma justru kan awalnya saya mau nggak berangkat karena anak masih kecil, sayang, kasihan. Tapi usia berapa waktu itu Alam ditinggal? TK. Oh TK ya. Jadi ketika saya di ITB Alam Playgroup, ketika saya di Jepang TK. Tapi justru Mas Ganjar yang memberikan kesempatan tidak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan emas. Jangan sampai nanti nyesel. Nanti lihat ada orang baru selesai pendidikan di luar negeri, terus kamu, harusnya saya dulu bisa kayak gitu. Jadi ayah bisa kok jadi single parent, Alam bisa sama ayah. Nanti kalau ada rezeki kita juga tengok 1-2 kali seperti itu. Yang penting tetap komunikasi, telepon dan sebagainya. Jadi memang ada jarak waktu di mana saya mencoba untuk transfer knowledge dari sisi pengasuhan, dari sisi kayak kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi memang bapaknya udah biasa engage ya, maksudnya sudah biasa ikut terlibat dari ketika lahir, jadi nggak perlu adaptasi terlalu lama. Tapi memang dari dulu ketika saya misalnya pergi ke kantor, saya bukan tipikal orang yang nyimpe ya. Nyimpe itu apa ya? Anak misalnya kan, ibu nggak boleh pergi gitu ya. Itu terus saya anaknya disuruh mainan, terus saya pergi, saya nggak. Saya mending anak nangis, tapi saya pamit. Saya pamit. Bunda mau ke kantor, nanti pulangnya jam sekian. Itu paham atau tidak paham, saya pasti pamit. Dari mulai Alam kecil itu saya selalu pamit. Jadi tahu dari sejak awal kenapa bundanya pergi kayak gitu. Jadi bukan dialihkan atau dalam tanda kutip dibohongi malah gitu. Saya nggak mau lah ketika mau ke studi juga seperti itu. Pelan-pelan nanti kalau pas sekolah mungkin Alam sama ayah toh. Kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah ini itu. Jadi awalnya yang paling berat pasti ibu ketika saya awal-awal berangkat itu berat sekali. Di sana pasti pengennya sedikit-sedikit telepon ya, malah anaknya saya lagi mainan bunda gitu. Anaknya udah nggak inget, ibunya udah nangis-nangis. Anaknya lagi main, karena kan ada perbedaan waktu. Bunda lah, aku lagi misalnya lagi mainan bola apa lagi apa ya. Padahal bundanya lagi nangis-nangis. Itu. Iya. Jadi itu kayak
ini parenting juga ya Mbak Iya. Atik, soal bagaimana ini ke anak itu ya jangan sekali-kali kayak membohongi atau mengalihkan, tapi justru kalau menjelaskan dengan apa adanya terus terang justru bagus kan Itu yang aku gitu. terapkan ya. Saya terapkan seperti itu. Tapi jadi nggak tahu, nggak bisa dibandingkan juga sih. Saya Nggak bisa. nggak tahu, nggak tahu kalau misalnya yang dibohongin itu pengaruh nggak ke psikologis anak atau menimbulkan trust issue nggak sih buat anak? Kalau saya sih seperti itu. Jadi sampai ketika misalnya saya ada acara, misalnya kan di kantor biasanya Bunda jam sekian sampai jam sekian. Terus misalnya ada acara saya reuni atau apa, selalu pamit ke alam. Bunda ini ya pulangnya agak maleman, soalnya mau anak bla 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 bla. Ya, suatu hari saya udah pamit ke Mas Ganjar, minta dianterin sama driver. Saya kan biasanya nyetir sendiri. Tapi kalau pas ada acara-acara khusus, baru drivernya Alam yang saya mintain tolong karena malam kan. Saya kelupaan nggak pamit ke Alam. Itu Alam masih kelas 1 atau kelas 2 lah, kelas 2 SD. Terus ditelepon, Bunda sampai mana? Kan harusnya jam segitu sudah dalam perjalanan pulang. Bunda sampai mana? Oh Hani, Bunda mau ada acara. Bunda kok nggak pamit? Bisa gitu. Pokoknya sekarang juga harus pulang. Karena Bunda nggak pamit. Karena dia sendiri kalau misalnya mau nonton bola agak malam itu juga pamit gitu. Ya saya sebagai ibunya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi saya akhirnya ke tempat acara dulu kan nggak enakan udah janji. Itu pamit lagi, Bunda udah perjalanan belum? Ya sebentar lagi nih. Terus sampai pada, itu anaknya cewek apa cowok? Loh kok bisa kayak gitu? Enggak, soalnya aku belum pamit. Belajar dari itu, saya pokoknya nggak pernah mau lagi. Ya, kalau misalnya itu pasti saya harus pamit juga. Karena saya juga menuntut hal yang sama kepada anak. Gitu. Itu sekali-sekalinya udah kapok, pokoknya pasti pamit itu. Jadi didikan kecil itu sampai sekarang juga masih dipegang itu soal pamit, soal harus terus terang, terbuka. Gitu. Minimal memberitahu, karena kalau sekarang kan pamit udah ya anaknya udah besar, udah paham ibunya ini aktivitasnya seperti ini. Minimal memberitahu posisinya kita di mana, lagi ngapain gitu. Terutama kalau Alam lagi di sini ya, pas di Semarang itu pasti Bunda. Maaf ya Bunda, nanti acaranya bla 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 bla, jadi mungkin nggak banyak ketemu. Nah Alam ini sebenarnya lebih dekat ke siapa, Mbak Atik atau Mas Ganjar? Ayahnya apa bundanya? Ya kalau bonding kayaknya semua anak kayaknya ke ibu ya. 9 makanya kelihatan kan waktu wawancara itu ya. 9 bulan di kandungan ya, kemana-mana dibawa, kemudian 2 tahun disusuin, itu pasti bonding yang luar biasa. Belum lagi free time saya pasti lebih banyak dari bapaknya, seperti itu. Tapi tetap peran bapaknya juga harus luar biasa dalam sisi parenting, karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang ibu kecuali itu superwoman. Kalau kalau single parent itu saya salut luar biasa. Single parent dia harus sebagai ayah, sebagai ibu, dia juga tulang punggung keluarga. Saya salut sekali sama ibu-ibu yang menjadi single parent, luar biasa. Karena pengalaman pribadi juga ya. Iya, dan itu mayoritas anaknya sukses. Karena mungkin anaknya melihat, oh ibunya luar biasa perjuangannya dalam membesarkan dia, memberikan yang terbaik sampai terkadang lupa untuk diri sendiri. Nah, ketika nih dalam posisi sekarang tahu bahwa misalnya kalau soal awal-awal Mas Ganjar jadi capres itu kan kita tahu lah, kalau Mbak Atik sendiri kan nggak dikasih tahu kayak gitu-gitu surprise. Nah kalau Alam sendiri tuh gimana reaksinya atau responnya ketika tahu bahwa oh sekarang ayahnya itu selain sebagai gubernur Jawa Tengah itu juga ada PR atau pekerjaan yang akan datang itu tentu saja lain ya. Gitu. Jadi kan waktu itu Mas Ganjar di Jakarta, terus saya sama Alam, waktu itu kan bulan puasa ya, Alam pas malah kakinya lagi sakit, kita jemput ke Solo, ke bandara. Nah sambil itu juga saya ngobrol kan, di rumah juga sudah ngobrol, posisinya seperti ini, jadi pasti ada konsekuensi buat kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Untuk support bagaimana. Dan ada
ada responsibility, ada konsekuensi juga. Kita juga menjadi ini ya, notisnya kalau selama ini kan Jawa Tengah, sekarang notisnya kan nasional seperti itu. Jadi ya, artinya alam sendiri itu sudah secara psikologis atau secara kondisi sosiologis dia, maksudnya sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak tunggal juga kan, itu udah siap dengan posisinya yang tentu saja tantangan dan juga akhirnya mungkin cobaan lain-lainnya berbeda gitu ya. Gitu. Siap nggak siap harus siap, tapi insya Allah alam siap karena dia sudah teruji dari SD loh, dari SD ketika di Jawa Tengah kan alam masih SD kelas 6. Itu terkadang hal yang dia tidak tahu apa-apa, dia ditanya sama orang itu ya, tentang kebijakan, tentang sesuatu, atau misalnya ada yang curhat, aspirasi, itu juga banyak yang lewat alam. Banyak yang lewat alam kan ya. Maksudnya PPDB misalnya, ini Lam kita zonasinya ya, dia kan nggak tahu gitu. Tapi itu menurut saya itu exercise yang luar biasa. Benar. Sehingga anak itu juga adaptif, kemudian secara mental kuat, insya Allah kuat. Dan juga sekarang saatnya alam juga membalas dalam tanda kutip, dia juga sekarang saatnya dia bagaimana support pada ayahnya ya. Karena sekarang mungkin alam kan udah mahasiswa, artinya sudah dewasa. Sudah dewasa ya, secara katakanlah pengetahuan politik dan lain-lainnya itu lebih paham lah ya. Selain tadi kan udah juga sebenarnya sudah exercise-nya juga sejak SD kan. Iya. Ya, tapi kalau Mbak Atik sendiri gimana kesiapannya? Ya kalau saya istri ya, kalau di Jawa itu kan garwo sigaraning nyowo. Apapun yang dilakukan suami selama itu adalah untuk kebaikan, pasti kita support. Dan apapun tanggung jawab dan risikonya saya ambil. Jadi apapun resikonya dan tanggung jawabnya, iya. Termasuk misalnya kalau sebelumnya kan saya lihat tuh misalnya Mas Ganjar itu masih berusaha terus-menerus memprotek Mbak Atik. Misalnya dalam kasus yang waktu itu luar biasa, serbuan ya, yang Piala Dunia usia 20 ya, itu kan sampai luar biasa ke Mbak Atik dan juga ke alam gitu kan, sampai bilang tolong jangan serang istri dan anak saya, cukup ke saya gitu. Nah kalau sekarang kan kondisinya enggak bisa seperti itu ya. Nah itu gimana itu? Enggak, saya juga itu tadi sebagai istri saya siap dengan semua risiko dan semua tanggung jawab yang dilakukan oleh suami itu. Kalau kaitan sama bullying, saya tuh penggemar Manchester United. Saya fans garis berat. Jadi kalau dibully udah biasa. Jadi sudah teruji. Udah teruji sebagai fans Manchester United dari kecil itu, jadi udah paham lah kalau masalah itu. Jadi kalau cuma saya kadang miris ya, ketika yang U20 itu kan banyak sekali yang kasar. Kalau yang bentuknya itu kritik yang positif atau kritik yang membangun, saya pasti terima. Tapi yang kasar banget itu ada. Dan yang saya miris, saya tahu ini yang melakukan teenage. Bahasanya teenage, tapi ya ampun, berarti itu PR buat kita juga. Pendidikan karakternya itu di mana gitu ya. Bukan dari isinya saya tersinggung, saya marah itu enggak. Saya justru nelongso. Persislah yang dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin. Ada polusi dari sisi budaya. Iya, karena apa? Mungkin si anak itu mencet-mencetnya itu sambil tiduran, sambil ini asal nggak sadar dengan dampaknya akan seperti apa. Kasar itu, sampai saya dalam tanda kutip diteror itu ada. Tapi saya mirisnya di situ, makanya saya langsung cut dulu deh, saya nggak bersosmed dulu sebentar. Bukan saya tidak mau imun ya, enggak. Karena saya miris aja. Yang ini yang nulis anak-anak kecil.
kecil gitu loh. Bahasanya seperti ini gitu. Itu PR buat iya, kita ini sebagai PR. orang tua. Nah, makanya ini mungkin terakhir ya, terkait dengan PR khususnya untuk generasi muda, anak-anak muda di era media sosial yang siapa saja bisa mengakses, bisa berkreasi, bisa mencipta, bisa negatif, bisa positif gitu. Nah, mungkin dari Mbak Atik untuk anak muda apa yang ingin disampaikan? Ya. Teknologi itu kan memang seperti dua mata pisau ya. Kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya itu akan memberikan kemaslahatan. Ruang-ruang untuk berkreasi itu luar biasa dengan adanya teknologi. Tetapi di sisi lain, apabila kita tidak bijak, itu justru bisa meracuni. Jadi sebaiknya harapannya kita jangan dikendalikan oleh teknologi, tapi kitalah yang mengendalikan teknologi, termasuk sosmed itu. Kita harus orang-orang positif itu banyak bermain teknologi dan sosial media sehingga dunia maya itu dipenuhi oleh energi positif. Jangan sampai dipenuhi oleh energi negatif. Dan literasi itu sangat penting. Jadi ayo anak muda yang punya jiwa positif, penuhilah teknologi dan sosial media dengan kearifan. Nah, ini. Jadi ini saya langsung aja closing atau penutup atau anjuran yang sangat positif buat khususnya pemirsa Cokro TV dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo ya, bisa memberikan inspirasi buat kita, tuntutan buat kita ya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Berarti ini kita obrolan yang panjang sampai kita lupa nih minum kopinya. Kita seruput dulu kopinya ya. Saya udah separuh nih, Mbak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya. Mbak Atik untuk Maaf obrolannya. Terus juga untuk sambutannya di rumah ini. Dan oke pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam terima kasih dan dadah.